Selamat siang Kakak, Kak Jumi, Kak Mumpung, teman-teman yang lain belum pada gabung ya Kak ya?
Teman-temannya belum pada gabung ya Kak ya? Belum. Baru 5 orang. Masa mungkin lagi bertepatan dengan jeda waktu kita antara sholat Jumat dengan persiapan makan siang dan mengurus anak terlalu mepet mungkin. Iya kemungkinan Kak. Saya lagi di jalan masalahnya ini berhenti sejenak dulu. Oke. Oke sambil nunggu teman yang lain ya Kak ya. Oke. Kita di posisi LMS di posisi berapa ya? Kalau di LMS kita masuk ke 1.1b Kak. 1.1 B. Iya di atas. Kita masuk ke elaborasi. Kemarin itu kan kita habis orientasi itu langsung masuk ke modul 1.1. Habis itu kuatkan pemahaman. Nah, yang refleksi ini kan emang jadwalnya habis kita melaksanakan 1.3. Baru kita lanjutkan refleksi. Jadi kita nanti kecimpung di Jamboard paling lama di situ, Kak. Ada 6 pertanyaan. Bukan di 1.3 ya Kak ya? Halo. Salam. Ayah Kai. Yang tadi anak pas pagi tadi namanya sudah sudah operasi kayak ini.
8 orang lagi ya Kak Eji ya belum masuk. Baik Kakak-kakak, apakah bisa dimulai sambil nunggu yang lain? Oke, bisa lanjut. Kita mulai ya sambil nunggu ya Kak ya. Oke, baik Kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Hari ini kita bertemu lagi pada Tatap Maya di modul 1.1. Untuk sebelum kita melanjutkan pada materi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, baik Kakak-kakak. Sebelumnya minta maaf ya kalau jadwalnya dadakan karena saya juga di perjalanan menuju ke Banamatingan ini ada kegiatan juga. Jadi ini saya berhenti sejenak nih di tepi jalan. Jadi tadi yang tadinya mau kita laksanakan jam 1 atau jam 2, ternyata kemungkinan jam segitu saya kesibukannya malah tambah gitu kan. Perjalanan pulangnya juga jauh juga. Makanya saya majukan tadi jam 12:15. Saya kira jam segitu kita bisa mulai, ternyata ada yang di perjalanan juga, jadi kita undur lagi. Oke, baik Kakak-kakak, kita kembali lagi ke modul 1.1 Kak. Di mana modul 1.1 kita hanya membahas tentang refleksi. Refleksi pembelajaran yang sudah Kakak-kakak buat sebelumnya. Jadi kita kembali lagi ke refleksi masing-masing di mana kakak-kakak sudah menyampaikan atau menulis refleksi kakak-kakak yang sudah dibuat dan diupload di LMS.
Sebagian refleksi yang kakak-kakak unggah sudah saya nilai. Mungkin yang belum sempat mengunggah atau membuat refleksi segera ya kak ya. Nggak apa-apa terlambat, yang penting kakak-kakak bisa mengumpul tugasnya. Terus kemudian kak, informasi lagi dari PIC PJOK bahwa diingatkan kembali, kita peserta di SEM itu minimal ya kak ya, kita bisa mengikuti pembelajaran tatap maya ini hadir itu 17 kali ya kak ya, dan izin hanya 2 kali saja. Nah selebihnya dari situ sulit nih kak untuk membantu kakak-kakak, karena ketentuan kelulusan itu minimal 17 kali dalam pertemuan tatap maya ini. Jadi izinnya hanya 2 kali saja kak. Nah jadi saran saya, kalau misalkan kakak-kakak nanti kedepannya ada kegiatan atau ada kesibukan yang lain, hadir aja kak, walaupun nanti di dalam room kakak-kakak nggak bisa respon cepat atau aktif, nggak apa-apa. Yang penting kakak-kakak bisa masuk ke dalam tatap maya ini. Terus kemudian untuk tugas juga nih ya kak ya, tugas lebih perhatikan lagi sesuai dengan perintah yang ada di LMS. Baik kakak-kakak, kita akan lanjutkan dalam pembelajaran ini. Nanti tujuannya adalah kakak-kakak dapat melaksanakan refleksi atas bagaimana melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Terus kemudian nanti dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta berkepihakan pada murid. Terus kemudian agenda kita adalah mengenal refleksi, mengapa dan apa. Kemudian yang kedua adalah analisis cerita. Nah, di analisis cerita mungkin kakak-kakak sudah mengerjakan di LMS ya kak ya, tentang Pak Raga. Nah, ini ada Albert Einstein. Dia berkata bahwa belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Oke, kita masuk ke materi mengenal refleksi. Mengapa dan apa. Mengapa penting bagi untuk melakukan refleksi? Apa itu refleksi? Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Nah, di sini kakak sudah mempelajari di modul bagaimana arti dari sebuah refleksi tentang kita sebagai guru PJOK. Nah, adapun tindakan kita sebagai guru PJOK yaitu yang pertama ada tindakan rutin, kemudian ada refleksi perbaikan, dan tindakan reflektif. Tindakan rutin di sini adalah kita sebagai guru PJOK yang pertama mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi, dan lain sebagainya. Terus kemudian untuk refleksi perbaikan, di sini ada mengabsen dengan cara yang berbeda. Nah, untuk slide ini mungkin kemarin saya sudah sampaikan ya Kak ya, setelah kita masa orientasi, kita masuk ke modul 1.1. Saya sudah sampaikan tentang bagaimana tindakan reflektif. Yang pertama adalah mengabsen dengan cara yang berbeda. Boleh dari permainan atau segi apa, tergantung dari strategi kakak-kakak bagaimana untuk menyampaikan pembelajarannya. Terus kemudian yang kedua ada menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Alat bantu boleh berupa konten, terus kemudian benda konkret, dan lain sebagainya. Jadi sarana dan prasarana yang ada di sekolah ya Kak ya, bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran kakak-kakak dalam PJOK. Terus kemudian meminta murid berbaris dengan cara yang mengasihkan. Nah, untuk cara berbaris ini sudah sampaikan bahwa kita boleh menggunakan metode lain atau dengan permainan dan lain sebagainya. Pokoknya dalam pembelajaran PJOK itu kita bisa membuat seorang anak asik dalam pembelajaran kita ya Kak ya. Jadi tidak membosankan ataupun banyak keluhan dari peserta didik. Terus kemudian
memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Boleh nih instruksi kita menggunakan bahasa daerah juga bisa. Juga bahasa daerah lain juga bisa. Kalau di tempat saya kan mayoritas itu bahasa Jawa ya Kak ya. Jadi bisa menginstruksikan dengan bahasa Jawa, selingnya bahasa Indonesia, habis itu bahasa Dayak, itu juga bisa. Jadi dalam bahasa ketika kita memberikan instruksi itu oleh masing-masing sesuai dengan apa yang kita ketahui ya Kak ya. Selanjutnya ada karakteristik praktek mengajar reflektif. Yang pertama adalah memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Terus kemudian yang kedua ada menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktek mengajar yang dilakukan. Yang ketiga adalah menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana meningkatkan praktek yang dilakukan. Kemudian ada yang keempat adalah selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Yang kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. Terus kemudian yang keenam adalah melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan berprofesionalitas mengajar. Yang ketujuh, berusaha mengembangkan praktek pengajaran secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Itulah 7 karakteristik praktek mengajar reflektif yang kita laksanakan. Terus kemudian ada analisis cerita, Kak. Oke, dalam kegiatan analisis cerita, ini adalah salah satu cerita yang ada di LMS ya, Kak ya. Oke, untuk kegiatan ini silakan kita manfaatkan fitur chat kita untuk saling menyampaikan pendapat dari kakak-kakak nih. Dari cerita tersebut, apa yang dapat kakak-kakak ambil atau apa yang dapat memberikan inspirasi baru dalam pembelajaran PJOK. Oke, silakan Kak, boleh berkomentar di kolom chat masing-masing tentang cerita Pak Raga. Apakah ceritanya bisa terbaca Kak di tempat kakak-kakak? Bisa ya Kak ya? Oke, baik Kak. Silakan Kak, saling berpendapat, saling berkolaborasi, menyampaikan apa dari kakak-kakak setelah membaca cerita ini. Ataupun bisa muncul nih inspirasi baru dari kakak-kakak untuk diterapkan di sekolahan kakak. Untuk ceritanya sampai menghasilkan teknik mereka dan menembak bola. Ada scroll ke bawah lagi nggak Kak? Ceritanya sampai segitu Kak. Oh iya. Oke. Silakan Kak, boleh disampaikan di kolom chat. Bisa juga raise hand untuk menyampaikan secara langsung. Mohon maaf Kak, tadi dari cerita ini kita disuruh ngapain ya? Soalnya saya terlewati tadi baru masuk.
Mohon maaf Oke, Kak. jadi dari cerita ini apa inspirasi baru atau motivasi baru yang Kakak dapatkan, Kak? Jadi silakan nanti diketik di kolom chat, Kak, saling berkolaborasi menyampaikan Oke, pendapatnya tentang cerita ini. oke, baik Kak. Oke. Siap, Kak. Oke, dari Kak Agus bahwa penggunaan alat bantu papan tulis sebagai media penyampaian materi. Oke, si Kak Agus. Silakan kakak-kakak yang lain. Dari Kak Edi, motivasi barunya adalah pembelajaran yang berusaha pada siswa. Oke, berdiferensiasi. Oke, silakan Kak, yang lain. Ada dari Kak Agus, yaitu poin 2 selalu menekankan tentang keamanan dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah membangun tim kerjasama dengan dibuatnya kelompok. Yang keempat adalah instruksi yang disampaikan sangat jelas dan mudah dipahami peserta didik. Oke, terima kasih banyak Kak Agus sudah menyampaikan dari pendapatnya. Silakan kakak yang lain ditunggu. Oke Kak, ditunggu Kak yang lain. Dari Kak Wani, dari cerita yang saya simak dari Pak Raga adalah seorang guru yang kreatif dan inovatif dengan menggunakan fasilitas yang ada. Oke, terima kasih Kak Wani. Dari Kak Armoko bahwa Pak Raga sudah bagus melaksanakan pembelajaran tentang teknik menembak bola basket dan sudah melakukan pembagian berkelompok. Oke, sebagai tambahan materi ini perlu juga didukung dengan menggunakan pembelajaran yang jelas peserta didik untuk mencapai suatu target pembelajaran. Oke, terima kasih Kak Armoko. Oke, silakan kakak yang lain yang belum menyampaikan.
Mohon maaf, apakah ada Kak Ali masuk ya? Kak Ali grup mana? Oh, salah mungkin ya. Salah room kayaknya. Iya, salah. Oke, ditunggu ya Kak, yang lain Kak. Oke, sambil nunggu jawaban Kakak yang lain, saya lanjutkan untuk materi kita. Selanjutnya adalah ini pertanyaan tematik nih Kak, bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga hubungan dengan praktik mengajar Bapak Ibu selama ini. Kira-kira apa nih Kak? Boleh salah satu resen untuk mempersingkat waktu kita. Terus yang kedua ada apabila Bapak Ibu menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan Bapak Ibu lakukan. Sebenarnya ini sudah kakak jawab di LMS ya Kak ya. Saya juga lihat dari jawaban kakak. Boleh salah satu nih menyampaikan dari hasil pendapatnya atau jawaban yang dia unggah di LMS. Silakan Kak. Dari saya mau Kak Armoko. Silakan Kak Armoko, boleh Kak Armoko? Halo Kak Armoko. Apakah Kak Armoko masih terkendala? Iya Kak, lanjut ke yang lain dulu Kak. Masih. Oke, siap Kak. Oke. Oke, silakan Kakak yang lain. Ini dari Kak Mumpung bahwa motivasi yang didapatkan yaitu penjelasan baik yang disampaikan oleh Pak Raga sehingga peserta didik dapat melakukan praktik dengan baik dan hasilnya yang baru memuaskan. Oke, terima kasih Kak Mumpung. Oke, ada Kak yang mau menyampaikan ini tentang pertanyaan ini? Oke, kalau tidak ada biar saya lanjut. Oke Kak, kita sampai di sini bahwa mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK Kakak laksanakan di LMS, terus kemudian kita lanjut ke berikutnya. Nah, pada sesi kita hari ini Kak, kita masuk lagi ke sesinya yaitu melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Terus kemudian yang kedua adalah peserta nanti dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan peserta didik. Sebelum dalam melaksanakan kegiatan ini Kak, ada beberapa yang harus kakak isi di Jamboard ya Kak ya. Tentang refleksi yang sudah kakak laksanakan. Saya kirim link Jamboardnya di kolom chat ya Kak ya. Untuk materi hari ini kita sedikit aja Kak, cuma 14 slide aja. Mungkin di kegiatan Jamboard ini adalah kegiatan tugas terakhirnya Kak. Jadi silakan kalau bisa selesaikan sekarang ya Kak ya untuk ke-6 pertanyaan yang ada di link Jamboard. Udah saya kirim Kak di kolom chat, silakan boleh dibuka. Oke, Kak Armoko udah join. Silakan Kak. Nanti untuk pertanyaan selanjutnya boleh digeser ya Kak ya. Di next frame. Ada 6 pertanyaan yang harus kakak jawab pada Jamboard tersebut. Oke, silakan Kak. Kalau sudah berhasil masuk, boleh langsung dikerjakan.
Bagi yang menggunakan HP Kak, saya kirim juga linknya di grup WA ya. Oke Kak, silakan. Kak Ferry Fadli sudah. Oke. Kak Melani hadir ya. Coba saya cek untuk kehadiran kakak-kakak. Kak Agus, Kak Armoko, Kak Edi, Kak Ferry, Kak Juni, Kak Meli ada, Kak Mumpung ada, Kak Wani ada. Berarti yang belum hadir ini Kak Ala, Kak Dedi belum hadir ya. Kak Jonri juga belum kayaknya. Oke, coba saya hubungi. Kak Melani masih di jalan ya Kak ya? Nggak apa-apa Kak kalau jaringannya agak sulit. Oh iya, oke oke Kak, nggak apa-apa Kak. Apakah ada yang terkendala lagi Kak untuk masalah Jamboard ini? Kak Mumpung bagaimana Kak Wani? Kak Jumiati aman? Konfirmasi ya Kak ya kalau ada yang terkendala. Sudah tiga orang yang sudah masuk. Oke, ditunggu yang lain ya Kak ya.
Saya coba bacakan satu-satu ya Kak ya. Dari siapa ini pertama? Dari Kak Edi, bahwa refleksi biasanya mencakup pemikiran dan evaluasi saya terhadap materi yang dipelajari. Oke, dari Kak Agus di sini ada saya menulis refleksi berdasarkan pertanyaan yang ada pada modul di LMS, menulis refleksi pada saat selesai penyampaian materi oleh fasilitator. Oke. Dari Kak Armoko yaitu menulis refleksi berdasarkan pembelajaran yang diikuti dan memulai evaluasi dari materi acara. Oke. Terus kemudian ada lagi dari Kak Wani. Dengan refleksi dapat memperbaiki cara mengajar saya dan menemukan cara baru dalam proses pembelajaran. Biasanya dilakukan di akhir pembelajaran. Oke. Ini ada lagi dari Kak Armoko. Sama ya Kak Armoko ya. Oke, kita lanjut. Menurut saya menurut saya menulis selama melakukan refleksi kita harus berpikir kritis dan akan selalu berlatih atau belajar mengembangkan pemikiran sendiri dari pengalaman yang ada. Oke, terima kasih kakak. Silakan ya kakak, boleh lanjut ke soal yang berikutnya untuk yang sudah mengisi dari di soal yang pertama. Ada lagi. Menurut saya refleksi adalah cara kita berpikir kritis dalam perbaikan pembelajaran selanjutnya ke arah yang lebih baik lagi. Oke. Jangan lupa cantumkan namanya ya Kak ya. Oke, silakan dilanjutkan Kak yang sudah menjawab pertanyaan pertama, boleh lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Halo Kak, punya saya nggak bisa dibaca Kak. Kak Mumpung, kenapa Iya. Kak Mumpung? Nggak bisa terbuka. Untuk linknya atau apanya nih Kak? Ya, link itu tulisan semua tuh kelihatan, tapi aku yang mau ngetik nggak bisa. Bentar, Kak Mumpung udah klik yang kertas ini belum Kak? Sticky note ini. Nanti dulu lah, soalnya HP ku drop. Oh iya Kak. Ya, Nanti aku diklik buka. yang sticky note itu juga bisa Kak. Oh iya. Misalkan jawaban kakak banyak, boleh nih yang ini kotak teks ini bisa menampung jawaban banyak ini Kak. Ada dua paragraf juga. Oke Kak. Oke Kak. Ditunggu ya Kak ya. Kak Mumpung udah join. Silakan Kak Mumpung. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kak Edi sudah, Kak Agus sudah, Kak Armoko sudah juga. Silakan kakak yang lain boleh lanjut ke pertanyaan yang kedua.
Silakan ditunggu kakak yang lain untuk pertanyaan yang kedua. Ini baru 3, ada Kak Edi, Kak Agus, sama Kak Armuko. Oke, yang lain ditunggu. Oke, masih dengan Kak Edi, Kak Armuko, dan Kak Agus. Di slide yang ketiga. Oke, Kak Edi, Kak Armuko. Sudah sampai ke slide yang keempat. Oke, Kak Agus. Oke, saya bacakan untuk yang soal yang kedua, yaitu bagaimana perasaan peserta selama menulis refleksi. Apa yang muncul di pikiran setiap kali peserta harus mulai menulis refleksi. Yaitu yang pertama dari Kak Edi, bahwa perasaan saya sangat terbantu karena dapat merenungkan adalah sejauh mana yang memahami materi yang dipelajari dalam modul. Oke. Dari Kak Agus, bahwa merasa bersemangat walaupun masih banyak yang harus dipelajari pada setiap modul. Di pikiran saya yaitu, mampukah saya menerapkan secara maksimal refleksi saya. Oke. Dari Kak Armoko, yaitu bersemangat untuk menggali ilmu yang muncul, yang memahami suatu materi yang diajarkan. Terus kemudian dari Kak Jumiati, yaitu perasaan yang saya rasakan adalah sangat bahagia, senang, dan makin bersemangat jika materi tersebut saya pahami. Oke, terima kasih kakak-kakak yang sudah mengisi. Ini ada lagi dari Kak Wani, Kak Weni, Kak Wani. Perasaan saya ketika menulis refleksi sangat membantu saya untuk melakukan evaluasi dan sebagai introspeksi diri untuk lebih baik. Oke, terima kasih. Ini ada dari Kak Mumpung. Dari Kak Mumpung adalah setelah menulis refleksi, saya dapat pemikiran terbuka dalam memahami materi yang disampaikan. Oke, terima kasih kakak-kakak yang sudah mengisi di pertanyaan yang kedua. Silakan boleh lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Tadi jadi, ini dari Kak Melani. Dari Kak Melani, terus ini dari Kak Ferry Fadli. Oke, sudah. Saya bacakan dari Kak Kamil, saya menulis refleksi yang sesuai dari LMS refleksi pada akhir pembelajaran. Juga saya dapat terapkan agar bisa terlihat kekurangan dan kelemahan siswa. Oke, terus dari Kak Ferry, menulis refleksi cara yang bagus untuk memahami progres mengajar. Saya akan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan oleh Kak Ferry Fadli. Selanjutnya ada dari Kak Melani untuk pertanyaan yang kedua. Seru, berasa mendapat tantangan baru karena dikejar waktu, walaupun demikian saya menikmatinya. Di pikiran saya harus selalu bersemangat. Oke, harus semangat ya Kak ya, karena jadwalnya begitu padat ya Kak ya. Oke Kak, silakan yang sudah mengisi di pertanyaan kedua, boleh lanjut ke pertanyaan yang ketiga Kak. Apa saja yang menurut peserta yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih
menjadi tantangan. Yang lebih baik apa, terus kemudian tantangan kakak-kakak apa nih? Ini udah ada Kak Edi, Kak Agus, dan Kak Armoko. Oke, dari Kak Edi, saya bacakan dari Kak Edi. Hal yang membawa kebaikan adalah memberikan wawasan tentang kemampuan yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Tantangan kegiatan sehari-hari yang padat. Oke. Terus dari Kak Agus, hal yang menjadi lebih baik yaitu kita mengetahui kekurangan kita dalam proses pembelajaran. Hal yang menjadi tantangan adalah penerapannya. Penerapan menjadi tantangan dari Kak Agus. Dari Kak Armoko, yaitu untuk menulis refleksi, saya mendalami dulu suatu materi yang menjadi tantangan ialah waktu untuk menuliskan hasil refleksi. Oke, manajemen waktunya ya Kak Armoko. Oke, silakan boleh lanjut Kak. Untuk yang pertanyaan ketiga, yang lebih baik dan tantangan. Oke, sudah, tinggal pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan keempat. Ini ada Kak Armoko dan Kak Edi, sudah kasihkan di pertanyaan keempat. Di pertanyaan kelima ada Kak Armoko, ada Kak Agus. Pertanyaan keenam ada Kak Armoko dan Kak Edi juga. Oke. Oke, ini sudah dari Kak Armoko. Pertanyaan yang ketiga. Melani sudah. Oke, saya coba bacakan untuk yang pertanyaan ketiga, yaitu hal apa saja yang menurut kakak yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Hal apa yang masih menjadi tantangan. Di sini ada Kak Edi, yaitu hal yang membawa kebaikan adalah memberikan wawasan tentang kemampuan yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Tantangan kegiatan sehari-hari. Oh ya, yang padat tadi ya Kak ya. Oke, lebih baik mengetahui. Kak, mumpung ada hal yang pengetahuan yang bermakna, hal yang menjadi tantangan saya adalah berkaitan dengan menulis refleksi, yaitu kurangnya kemampuan saya. Oke, Kak Mumpung, terus semangat Kak Mumpung. Terus dari Kak Jumi, hal yang menjadi lebih baik adalah yaitu mengetahui kelebihan kekurangan yang kita miliki dalam masalah pembelajaran. Oke, berarti harus selalu tingkatkan lagi ya Kak Jumi ya untuk pembelajarannya. Terus kemudian di sini ada Kak Melani, yaitu hal baik yang saya dapatkan adalah pengetahuan baru cara mengembangkan kepercayaan diri saya sebagai pendidik dengan tantangan membagi waktu. Oke, tantangan adalah manajemen waktunya dari Kak Melani. Selanjutnya Kak, silakan. Yang sudah menjawab pertanyaan yang ketiga boleh langsung ke pertanyaan yang keempat. Sini sudah ada Kak Edi, Kak Armoko, dan Kak Agus. Edi, Kak Ferry. Kak Ala belum ya, Kak Ala belum masuk. Kak Jundri sama Kak Dedi belum masuk rombongannya.
Oke, baik kakak-kakak, bagi yang masih mengisi link Jambootnya silakan diselesaikan. Kita akan kembali ke materi ya kak ya. Silakan nanti diselesaikan kak untuk link Jambootnya. Selanjutnya saya akan materi ini kak, untuk yang ini refleksi. Kita ke refleksi selanjutnya. Saya akan menyampaikan, tadi kita udah memasuki langkah-langkahnya. Bentar. Sini kita masuk ke. Oke, kita masuk ke materi ini kan, tentang refleksi. Oke, gini refleksi perubahan paradigma diri seorang PJOK ya kak ya. Kita masuk ke sini, kesepakatan sama ini tujuan adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna dan menyenangkan dan refleksif. Nah, kemudian ada capaian akhir pelatihan ini adalah guru mampu bersikap refleksif dan melaksanakan profesi guru sebagai guru PJOK. Oke, materi ini kelanjutan yang modul tadi ya kak ya. Jadi berkaitan. Seharusnya ini dulu sih tadi kak. Nggak apa-apa ya kak ya, saya lanjutkan. Karena langkah-langkahnya udah tadi dikerjakan, mungkin saya sampaikan aja. Oke, selanjutnya nih ada tujuan kak. Tujuannya adalah setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungan dengan keberpihakan murid, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan metode refleksi yang berbeda. Jadi dalam penulisan refleksi itu di LMS ada arahannya ya kak ya, boleh kayak kemarin boleh memakai topi ataupun tabel. Dan ini dalam penulisan refleksi pun kakak-kakak boleh memakai metode yang berbeda. Tidak harus pakai Canva, boleh pakai Word, PowerPoint, ataupun kakak mau bikin video juga boleh. Nanti kalau kakak membuat video bisa aja linknya kak dicantumkan, nanti bisa saya. Tetapi dalam mencantumkan link harus diubah dulu ya kak ya. Jadi siapa saja yang memiliki link bisa lihat. Terus kemudian selanjutnya adalah agenda sudah oke, kita analisis tadi. Nah ini tadi guna pertanyaan berikut adalah link Jamboot yang sudah kakak-kakak isi tadi. Nah, jadi dari pertanyaan 1 sampai 6. Jadi diharapkan dalam link tersebut nanti masing-masing pertanyaan terisi ya Kak ya. Karena itu buat bukti juga laporan ketika nanti di akhir pendidikan di SEM ini. Terus kemudian berbagi refleksi. Oke Kak, kita sampai di sini. Mari berbagi refleksi. Dari berbagi refleksi ini, dari kakak-kakak silakan untuk present nih kak, boleh 1 atau 2 orang kak untuk menyampaikan refleksinya tentang semua pembelajaran kita sampai di modul 1.3. Kira-kira apa nih yang kakak dapatkan, apa yang sudah mengubah pembelajaran kakak, atau tentang materi baru yang kakak dapatkan. Oke, silakan boleh kak. Boleh dari Kak Edi. Silakan Kak Edi.
Kak Edi atau Kak Agus untuk menyampaikan. Kasih kesempatan yang lain dulu lah. Kak Agus kayaknya nih saya pengen dengar suara Kak Agus lagi. Ayo Kak Agus. Mungkin dulu. Oke, silakan Kak Agus. Belum terkonsep lagi, Kak. Belum terkonsep. Oke, baik. Jadi refleksikan aja Kak, apa yang menjadi perubahan dalam kakak-kakak ketika mempelajari ketiga modul. Kita kan masuk ke modul 1.1, terus modul 1.2, dan kemudian modul 1.3. Oke Kak, silakan. Atau dari saya pengen dengar suaranya yang belum nih. Kak, siapa ya? Kak Peri nih. Kak Peri ada Kak Peri? Halo Kak Peri. Apakah terkendala Kak Peri? Baik, Kak Peri. Jadi sampaikan aja Kak secara langsung tentang refleksi kakak-kakak nih. Apa yang dari jawaban kakak ataupun dari terkendalanya, tantangannya, kemudian biasanya kita tuh terkendala tentang manajemen waktunya. Nah, jadi bagaimana nih cara kakak-kakak untuk mengatasi keterkendalaan itu sehingga dalam pembelajaran PJOK ini kakak-kakak bisa tersampaikan nih. Jadi kakak bisa terlaksana dengan baik membagi waktunya. Itu sebuah manajemen waktu kalau untuk kita itu terutama saya sendiri ya Kak ya. Itu sangat penting sih Kak. Apalagi kalau kita banyak kegiatan di luar. Silakan Kak. Satu aja deh, satu orang menyampaikan. Oke, akhirnya Kak Edi yang mau menyampaikan. Silakan Kak Edi. Oke, terima kasih. Mungkin saya akan sedikit menyampaikan refleksi yang saya rasakan, saya dapat pada pertemuan kita beberapa waktu yang lalu. Yang pertama adalah materi yang didapat itu relevan dengan kebutuhan kita mengajar sehari-hari. Dan juga mungkin saya khususnya bisa menerapkan atau lebih peduli lagi terhadap teori 7 aset tersebut. Mungkin itu refleksi dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Edi. Oke, dari kakak yang lain silakan resen. Sepertinya dari awal sampai sekarang Kak Edi yang menyampaikan terus. Oke, silakan Kak yang lain. Oke, dari Kak Armoko, silakan Kak Armoko. Ya, mohon izin kakak-kakak sekalian. Ya, Oke, selamat siang ya. Salam olahraga. Jaya. Nah, refleksi yang saya dapatkan dari pengalaman pembelajaran ini, banyak sekali pendapat teman-teman atau rekan-rekan saya yang memberikan saya motivasi. Kemudian dari pembelajaran ini saya mendapatkan materi ajar yang baru, khususnya materi-materi yang dibagikan oleh fasil kita, kemudian oleh kakak-kakak senior yang memberikan motivasi saya. Nah, dari sini saya mendapatkan untuk bahan yang saya lakukan untuk di sekolah, misalnya untuk membuat suatu bahan ajar yang saya lakukan di sekolah. Mungkin itu saja Kak Edi, Kak Fasilitator. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Armoko sudah menyampaikan refleksinya. Oke, jadi dalam kegiatan pembelajaran PJOK kita pasti banyak sekali ya Kak ya. Terutama saya sendiri nih yang sudah mengikuti PGG PJOK, banyak hal baru, banyak istilahnya hal yang belum pernah kita laksanakan, kita juga harus melaksanakan itu. Karena dalam kegiatan atau pendidikan di PKG PJOK
dan guru penggerak itu kurang lebih sama ya Kak ya. Jadi tujuannya semuanya itu berpusat pada peserta didik, jadi pembelajarannya. Cuma di PJOK ini kita lebih ke fokus ke materi PJOK-nya. Kalau di guru penggerak semua materi ya Kak ya. Jadi semua mata pelajaran itu harus berpusat kepada peserta didik. Nah, di mana di situ kita dihadapi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu salah satunya pembelajaran yang bisa kita ambil. Nah, mungkin pembelajaran berdiferensiasi ini bagi kakak-kakak yang mengikuti PPG itu pasti muncul ya Kak ya. Pembelajaran berdiferensiasi, budaya positif, terus kemudian ada pembelajaran kebutuhan khusus. Itu pasti nanti ada Kak di PPG kakak-kakak yang dipelajari. Oke, baik Kak. Untuk kegiatan berbagi refleksi ini adalah kegiatan terakhir kita Kak. Tadi untuk yang jambutnya, bagi yang belum isi silakan diisi ya Kak ya, dipenuhi sampai poin ke-6. Sebenarnya gini Kak, ternyata tadi saya ada diingatkan untuk PPT-nya ternyata materi yang disampaikan tadi yang pertama itu adalah PPT yang kemarin. Dan ternyata untuk pertemuan ini ada lanjutannya, yaitu di tatap muka yang ketiga. Yang baru saya sampaikan ini adalah materi kita hari ini. Gitu ya Kak ya. Tetapi dalam langkah-langkah tadi yang sudah saya sampaikan seperti mengisi link Jamboard, itu sama Kak dengan materi kita. Ketika Kakak menjawab yang mana ini, ada tadi pertanyaannya. Nah ini Kak, 6 pertanyaan ini. Nah ini sama, makanya dari itu tadi saya bagikan link Jamboardnya dan diharapkan kakak-kakak semua bisa memenuhi ke-6 pertanyaan ini di link Jamboard. Nah, nanti saya cek untuk link Jamboardnya untuk dokumentasi dalam pelaporan di SEM pada akhir nanti. Oke, itu Kak materi kita dalam kegiatan ini. Sebelum saya akhiri atau saya tutup kegiatan ini, apakah ada yang ditanyakan Kak? Boleh tentang masalah tatap muka nanti ataupun materi selanjutnya. Silakan jika ada yang ditanyakan Kak. Kemarin menginfokan bahwa kehadiran ya Kak ya. Berarti 12 orang dari kelas 01 siap hadir ya Kak. Dan rencana ini untuk tatap muka akan dilaksanakan di kabupaten ya Kak, Kabupaten Pulang Pisau, dan kemudian untuk tempatnya masih menunggu dari pihak dinas. Kira-kira di mana tempat yang cocok dan strategis untuk kita pembelajaran tatap muka. Oke, baik Kak. Untuk materinya kita sampai di sini. Selanjutnya untuk langkah terakhir adalah ini, mengkonsep implementasikan menggunakan model referensi yang berbeda. Oke, kita sudah masuk ya Kak ke modul 1.4. Silakan nanti asinkron dari kakak-kakak jangan lupa, dan kemudian di situ ada kuis ya Kak, silakan dijawab masing-masing kuisnya. Silakan sesuai pendapat dari kakak-kakak yang diketahui. Terus kemudian kita akan melaksanakan tatap maya lagi, yaitu pada tanggal Oke, kita masuk ke kalender dulu Kak. Kira-kira dilaksanakan pada apa nih Kak? Baiknya di siang malam. Mana nih? Bentar Kak, laptop saya agak bermasalah. Kita masuk ke Oktober. Oke, ini Kak. Kita akan melaksanakan tatap maya lagi di tanggal ini.
Di tanggal 7 Kak, hari apa nih, hari Senin ya? Oke, tanggal 7 hari Senin. Kita melaksanakan 3 JP Kak. 3 JP berarti sekitar berapa, 140 menit. Nah, untuk hari Senin ini Kak, kita laksanakan malam, pagi, atau siang, sore Kak. Gimana? Silakan pendapatnya. 3 JP lumayan sih Kak. Sore aja Kak. Jam Sore 3 ya. sekitar jam berapa ya Kak? Jam 2 atau jam 3 gimana kayak di tua? Bagaimana yang lain? Ngikut. Mungkin jam 3 ya Kak ya, setelah asar ya. Jam 3 nanti selesai setengah 6. Gimana? Gimana Kak Agus? Asal jangan malam aja kak. Oke, baik. Kalau jam 3 kayaknya kita kesorean deh Kak. Mungkin jam 2 aja gimana ya Kak ya, biar kita nggak terlalu sore. Jam 2 tetap. Jam 2 ya, hari Senin ya Kak ya. Bu aja. Oke, sepakat? Iya. Oke, sepakat. Baik, untuk hari Senin besok kita laksanakan di Tatap Maya yang ketiga. Tatap Maya modul 1.4. Jadi mulai kakak sudah masuk ke ini ya Kak ya. Ke modul 1.4. Izin Kak, Iya, Kak. izin mengenai jadwal yang tertera di sini, masukkan aja nih kalau bisa. Di setiap jadwal yang tertera, sealangkah bagusnya dicantumkan, misalnya kita di tanggal 7 ini LMS titik berapa, terus hari Selasanya LMS sinkronnya berapa. Jadi kita menyadari, kami sebagai peserta menyadari tahapannya. Ini Oke, baik Kak. Saat ini saya aja kurang ini, apakah saya terlewat, apakah saya belum, apakah saya kelajuan, gitu. Oke, hari ini kita masuk di sini ya Kak ya, di Tatap Maya modul 1.1, pertemuan yang ketiga ini. Terus kemudian setelah Tatap Maya, kakak masuk ke elaborasi. Ya Kak, elaborasi modul 1.4. Itu 1 JP, asinkron ini dilaksanakan secara mandiri ya Kak. Terus besok hari Sabtu kakak masih di elaborasi. Itu masih tetap di asinkron Kak. Nah, setelah hari Sabtu selesai, kakak mengerjakan ini, baru Seninnya kita akan melaksanakan Tatap Maya. Kalau boleh share, bentar saya share di LMS-nya ya Kak ya, biar lebih paham. Oke. Siap. Oke, jadi ini Kak, kita masuk ke modul 1.4. Tadi hari ini kita pertemuan 1 JP aja, kita masuk ke modul 1.4. Nah ini Kak, yaitu tentang, kelihatan ya Kak ya, tentang isu-isu sosial dalam PJOK. Nah maka dari itu setelah kita selesai Zoom ini, kita masuk ke sini. Pendahuluan, pengantar pembelajaran, setelah itu baru masuk ke elaborasi. Ya Kak, elaborasi dan KP atau kekuatan pemahaman. Jadi hari ini kakak masuk di sini, elaborasi isi dan kuatkan pemahaman. Untuk hari ini ya kayak ini waktunya 1 JP. Kemudian untuk hari Sabtunya nanti, nih kakak masuk di sini, di elaborasi isi, kuatkan pemahaman, dan dilanjutkan ke pembelajaran yang ketiga, adil gender dalam PJOK. Nah, setelah selesai ini, baru kita hari Seninnya masuk ke sini, kekuatan pemahaman 1.4C. Gitu ya, Kak ya. Jadi di modul 1.4 lumayan padat nih, Kak. Ya, lumayan padat. Jadi dari kakak-kakak aja bagaimana cara mengatur manajemen waktunya. Ini bisa dikerjakan pada hari Minggu juga bisa, Kak. Tapi kalau hari Minggu mau istirahat juga apa-apa. Yang terpenting nanti kakak-kakak hari Senin udah sampai di sini, dikuatkan pemahaman. Nah, kalau kakak-kakak udah sampai di sini, kakak bisa masuk di kuatan pemahaman di Tatap Maya ini, yang ada tanda hijaunya. Kalau di atas ini kakak belum selesai semua, otomatis kakak nggak bisa langsung loncat ke sini. Memang harus berurutan.
Gitu ya Kak ya. Bisa dipahami Kak? Siap. Oke, untuk kedepannya prosesnya sama Kak, seperti itu juga. Terus jika ada pertanyaan Kak, gimana kalau sudah selesai sampai sini, tapi saya mau belajar melanjutkan yang lainnya? Boleh Kak, silakan. Silakan aja. Atau misalkan Sabtu Kakak udah selesai semua nih tugas dari modul 1.4, Kakak mau ke modul 1.5, boleh, silakan. Ya, dari kemampuan kakak masing-masing. Kalau misalkan gitu udah selesai duluan malah enak, tinggal melaksanakan tatap maya terus. Oke Kak. Oke, ada yang tanyakan lagi Kak? Cukup. Oke, baik. Sebelum saya tutup kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membuka kameranya untuk foto bersama. Silakan. Oke, halo Kak Dedi. Aman ya Kak Dedi ya? Saya di jalan, Kak. Oh iya Kak Melani, hati-hati jalan. Oke, mari Kak kita foto bersama Kak. Mumpung Kak Ferry tadi terlempar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belum. 6 orang lagi kemana ya? Kayaknya banyak yang terlempar tadi ya, 6 orang lagi. Kebetulan saya juga lagi di jalan ini Kak. Biar lagi di dalam mobil. Bentar ini, aduh kenapa laptop saya. Bentar Kak. Bentar ya Kak ya. Maafkan saya tidak pakai kerudung, teman-teman. Auratnya kelihatan. Astagfirullahaladzim. Ternyata Kak Melani cantik ya. Nah, oke. Saya juga lagi di jalan nih, lagi di dalam mobil ya Kak. Oke, siap Kak. Oke. Kayaknya kita cepat foto Kak, karena baterai saya sisa 20% lagi nih. Siap, 1, 2, 3. Saya perlu Kak. Oke, selanjutnya Kak. Gaya apa ini? Salam PJOK. Salam PJOK. Tuh, gimana saya? Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, terakhir seperti biasa gaya bebas ekspresi masing-masing. Kak Dedi ngantuk kayaknya. Oke, siap Kak. Gaya ekspresi masing-masing. 1, 2, 3. Belum Kak. Sabar Kak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Belum Kak. Astagfirullah. Gak kepencet Kak. Sorry. Ulangi lagi Kak. Yang terakhir. 1, 2, 3. Oke Kak, terima kasih banyak Kak atas partisipasinya pada kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan kakak-kakak semua dilancarkan dalam pembelajaran, pekerjaan, dan semuanya semua selalu sehat ya Kak ya. Sehat, jaga kesehatannya. Terus dalam kegiatan selanjutnya di Tatap Maya bisa berhadir lebih optimal lagi dan lebih banyak lagi dan semuanya bisa hadir sepenuhnya. Dan semoga dilancarkan dalam kegiatan kita di SEM ini sampai Desember nanti ya Kak ya. Oke, baik Kak. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan pada modul kita, modul 1.1. Dan mohon maaf tadi saya kayaknya ada terlewat atau dalam PPT itu kurang pas ya Kak ya. Karena harusnya di pertemuan 3, tapi saya terbuka di pertemuan yang pertama tadi. Oke, mungkin itu aja Kak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Assalamualaikum. Oke, silakan Kak. Kalau mau live silakan. Izin Kak Heru, nanti Iya, untuk kegiatan PTM-nya itu nanti ada aja dikasih tahu ya tempatnya kalau di. Iya Kak, nanti sebelum kegiatan itu akan diinformasikan.